Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara jamaah ukhuwah Islamiyah dimanapun saja kalian berada, mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kajian kita di pertemuan yang lalu. Kita membahas tentang masalah kematian, betul? Memperbanyak mengingat akan kematian, aksiru min zikri hadhimil ladzat wa huwa al maut. Memperbanyaklah kalian semua untuk mengingat pahitnya rasa, yaitu kematian. Maka begitu kita ingat akan kematian, karena yang sering kita dengar, kita lihat dari berbagai informasi, baik media massa yang ada di tangan kita, baik WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, atau pengeras suara dari masjid-masjid dan musola, kabar berita duka cita, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita menunggu kabarnya, apakah ini sehat atau sakit, tua atau muda, kita kenal atau tidak. Betul? Nggak ada yang menyangka itu, nggak taunya teman kita baru tegur sapa, bercanda, tertawa bareng, sehat, nggak punya riwayat penyakit yang berat. Kita denger, tahu-tahu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Datang nggak pandang bulu, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka. Kalau udah datang, siapapun saja orangnya, nggak ada yang bisa menghindar ataupun menolak. Betul? Maka itu kemarin udah kita bicarakan, yang mengikuti orang meninggal pertama ahluhu, keluarganya. Betul? Yang kedua apa? Wa maluhu, hartanya. Yang ketiga wa amaluhu, amalnya. Yarji'u isnani, dua yang kembali. Mobil kita, motor kita, keluarga kita, family, kerabat, termasuk bini kita dan anak-anak kita, nggak ada yang nemenin kita. Wa yabqa wahid, dan akan tetap setia menemani kita, ada di liang lahat, kita ada di alam kubur, kita ada di alam barzah. Yang tetap setia amaluhu, yaitu amal kita. Kalau amal kita baik, alhamdulillah. Yang repot kalau ada orang meninggal dunia, amalnya banyak yang buruk, naudzubillah min, diancam, ditunggu malaikat munkar. Kalau baik, radhah min riyadil jannah. Kalau seandainya buruk, azab kubur. Betul? Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman,
kita sebagai insya Allah termasuk orang-orang soleh, rajin sholat berjamaah, rajin ngaji, insya Allah kita punya amal-amal baik. Amin. Nah, amal-amal baik itu kita kudu cerdas, karena ada amal baik yang pahalanya hanya pada waktu itu aja selesai. Misalnya kita pahala ngaji gede emang, tapi hanya pada saat ini aja nih. Besok kita nggak ngaji, nggak dapet. Betul. Sholat kita ke masjid, sholat kita ke musola, dapat pahala kita luar biasa. Tapi begitu kita besok nggak melaksanakan sholat lagi, apa barangkali ada yang lalai karena malas, ada yang meninggal dunia, nggak dapat pahala sholat. Tapi ada ini amal, yang mana amal ini kita lakukan sekali atau hanya di dunia. Begitu kita meninggal dunia, kita wafat, kita udah nggak ada di dunia, terus akan dapat aliran-aliran pahala. Amin. Amin. Apa amalan-amalan itu? Nabi bersabda, idza matabnu adam in qata amaluhu ila min salasin. Apabila anak Adam, manusia termasuk kita ini mati, in qata amaluhu, terputus pahala amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara ini. Cerdas nih kita nih. Mumpung Allah kasih sehat, mumpung Allah kasih panjang umur, mumpung Allah barangkali saat ini masih memberikan kepada kita anugerah rizki, maka itu semua kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk berinvestasi, untuk menanam modal di jalan Allah, di mana pahalanya begitu wafat kita, begitu meninggal kita, terus mendapatkan aliran-aliran pahala insya Allah sampai hari kiamat. Amin. Apa aja? Pertama, sodakotin jariyatin. Apa? Sedekah jariyah. Apa sih itu sedekah jariyah? Di mana sedekah jariyah itu adalah seorang hamba Allah yang beriman, dia alhamdulillah sesuai dengan kemampuannya. Yang ekonominya lemah, silakan bersedekah dengan kemampuannya. Yang ekonominya di atas rata-rata, insya Allah barangkali lebih banyak daripada mereka. Betul. Yang ini mah modalnya ribuan, yang kaya kudunya jutaan. Betul. Ini sama-sama dia berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah. Itu insya Allah yang nggak punya juga dapat aliran pahala sedekah, yang punya juga dapat aliran pahala sedekah. Sedekah jariyah adalah mengeluarkan rizki, uang, duit kita. Untuk apa? Untuk fasilitas umum, termasuk fasilitas ibadah umat Islam. Tidak hanya masjid. Masjid umpamanya, alhamdulillah masjid kita baik, bagus, megah, mewah insya Allah. Betul. Di antaranya kita ikut andil berinvestasi. Yang kecil tiap Jumat. Mang itu kalau Jumat itu bawa ya kotak lewat belaga tidur. Nyelonong aja gue toel, padahal pakai tidur ya. Aduh, begitu diambil susah banget, begitu dibasket bunyinya krocok. Aduh. Ya nggak apa-apa kalau punyanya segitu kan begitu. Ini buang aja. Mobilnya bagus, rumahnya gedong, bertingkat. Begitu kotak lewat masjid Jumat, klotak atau pules, ya Allah. Padahal termasuk apa? Khairul ayam, sebaik-baiknya hari adalah yaumul jum'ati, yaitu hari Jumat. Karena hari Jumat ini adalah hari istimewa,
hari kepunyaan Allah. Saya katakan lagi, hari kepunyaan, hari milik Allah, yaitu hari Jumat. Dan hari Jumat itu hanya khusus diberikan Allah buat umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saking istimewanya, begitu hebatnya fadilah di hari Jumat, mati hari Jumat dalam keadaan iman, terhindar dari azab kubur, apalagi azab api neraka. Sodakoh di hari Jumat berbeda dengan sodakoh di hari-hari selain Jumat. Maka itu yuk kita rubah juga. Kalau hari Jumat barangkali cuman goceng. Ningkatin dong, paling tidak 10 Kalau yang 50.000 tingkatin dong menjadi 100.000. Amin. Antum yakin kalau hari Jumat adalah hari istimewa, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya di hari Jumat. Mudah-mudahan dengan amal termasuk sedekah itu kita insya Allah husnul khotimah, kita wafat meninggalnya pada hari Jumat. Kenapa? Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke muka bumi ini hari Jumat. Wafatnya juga hari Jumat. Bahkan hari Jumat juga disebut hajjul fuqara, hajinya orang-orang fakir. Maka itu berubah, mudah-mudahan kita berubah dalam sedekah pada hari Jumat. Amin ya robbal alamin. Karena membicarakan sedekah nih, apa hebatnya sedekah jariyah? Digambarkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika itu Nabi ngelihat satu kelompok orang yang antum pernah dengar, ya kan, dalam acara-acara peringatan Isra dan Mi'raj. Tapi kadang-kadang anak sekarang kurang dengar. Kenapa begitu? Karena Maulid Nabi, Isra Mi'raj, peringatan hari besar Islam, kemarin-kemarin ulama-ulama kita, penceramah kita, mubalik kita, dai-dai kita, harusnya mereka membicarakan tentang masalah Maulid Nabi, kelahiran Nabi, sirah Nabawi, Isra Mi'raj. Mereka justru banyak berbicara tentang masalah politik. Betul? Ini anak-anak sekarang jarang dengar. Nah, saya ulangin karena antum barangkali orang-orang dulu kan begitu. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ya kan, Rasulullah melihat suatu kelompok, suatu kaum yang panen, setelah panen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi. Luar biasa. Ada nggak di dunia? Nggak ada. Panen, ya udah dicangkul lagi kan begitu ya. Tanam lagi lama. Tapi ini ajib. Begitu dipanen, misalnya padi. Setelah dipanen, tumbuh lagi, panen, tumbuh lagi, panen, tumbuh lagi. Tak henti-hentinya. Rasul pun heran, bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Siapa mereka ya Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, "Haula min ummatika." Mereka adalah dari umatmu yang ketika di dunia mereka mau membelanjakan hartanya, infak sedekah di jalan Allah. Amin. Maka itu niatnya. Jadi sedekah jariyah itu tidak hanya di masjid, musola, yayasan yatim piatu, pondok-pondok pesantren, termasuk juga ada penggalangan dana untuk memperbaiki jembatan, jalan, saluran air, itu juga termasuk sedekah jariyah. Maka itu antum kalau udah ngasih tanah jangan disebut-sebut. Engkong gua ini dulu nih. Ya kan? Jangan diinget-inget gitu ya. Amin ya robbal. Jadi sedekah jariyah, mana buktinya, mana dalilnya? Allah menyatakan dalam firman-Nya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali abbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah.
Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kama salih habbatin, itu seumpama satu benih, satu biji. Ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Berapa? 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada tiap-tiap tangkai terjuntailah 100 benih, 100 buah. Berarti satu benih menjadi 700 buah. Amin. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah masih akan melipat gandakan pahalanya bagi orang yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un, itu maha luas pemberiannya, alim, dan juga maha mengetahui. Amin. Jadi ini ayat sudah menyatakan kita infak sodako karena Allah 1.000 menjadi 700.000. Itu perumpamaan. 1 menjadi 700.000, berarti pahalanya dilipat gandakan 700.000. Berapa? 700, ya kan? Bahkan wallahu yudha'ifu, Allah masih akan lipat gandakan, bisa lebih, ribuan bahkan jutaan. Dan ini maknanya harus kita yakini dengan sebenar-benarnya. Sekali menanam dibalas 700 kali, begitu ya? Bahkan dilipat gandakan 1.000, 1.000.000 dan seterusnya. Tidak. Kenapa seterusnya? Tanpa batas. Allah maha luas pemberiannya. Itu tadi, kita sedekah jariah. Sekali berinvestasi, kita meninggal dunia. Berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan, terus sampai hari kiamat. Insya Allah kita meninggal dunia, dapat transferan pahala. Amin. Jadi tanpa batas tuh. Harus kita yakini, cuman jangan dimanai. Kalau antum sedekah motor biar dapat bahaya ini, serius saja. Ya kan? Kita bersedekah, kita berinfak di jalan Allah, pasti akan Allah balas. Itu tadi contohnya 700 bahkan lebih. Cuman balasan oleh Allah yang namanya rizki, yang namanya karunia. Kita infak, kita sodako pakai uang, kita pakai motor, bukan harus dibalas dengan mobil, dengan uang yang banyak. Tidak, karena rizki itu bukan satu-satunya hanya dalam bentuk duit, uang, betul? Kesehatan karunia Allah, betul nggak? Barangkali nambah keluarga, tapi jangan bini ya. Anak barangkali ya. Ya bini juga boleh kalau mampu, kan begitu ya. 2, ya kan infonya. Ini juga rizki. Betul. Kalau umpamanya ada orang, bininya 1. Umumnya dia 2, dia 3, dia 4. Rukun. Ini karunia apa bukan? Karunia. Apalagi tambah anak. Ini juga sehat-sehat, ini juga karunia. Jadi balasan Allah belum tentu kita itu pakai uang dibalas lagi uang yang kita 1.000 atau 1.000.000 menjadi 700 juta. Karena orang yang memahami ini dari 100 orang belum tentu semua, maka yang tidak dikabulkan dengan uang dia komplain. Yang repotnya dia komplainnya bukan sama ustadz yang memberikan pemahaman itu, tapi dia protes kepada Allah, firman-Nya, naudzubillah, amin. Ini, dan bisa aja balasannya oleh Allah ya tidak di dunia tapi nanti di akhirat. Maka itu orang-orang spesial, orang-orang khusus, wali-wali Allah, dia selalu beribadah, beliau selalu berdoa. Itu nggak pengen ganjarannya, balasannya di dunia, pengennya nanti di akhirat. Lain nama kita, betul. Ya Allah, pengen nanti kalau perlu gelotakan ada besok, ya kan. Inilah pemahaman sedekah. Kembali lagi, kita bersedekah untuk masjid, musola, pondok-pondok pesantren, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Kita investasi, disitulah Allah akan memberikan aliran pahala terus menerus insya Allah sampai hari kiamat, walaupun kita telah meninggal dunia. Amin ya robbal alamin. Dan yang kedua, wa ilmin yang tafau bih, ilmu yang
Kita manfaatkan waladin salihin yad'aulah, dan mempunyai anak yang soleh, laki-laki soleh, perempuan soleha, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.